jadi dari media tanam ini campurannya, ini ada arang sekam ataupun sekam bakar. Nah, kemudian contoh kaktus indukan. Di mana kaktus indukan itu dia memang udah memiliki banyak tunas ataupun banyak anakannya. Nah, ini merupakan anakannya nih. Ini kecil-kecil nih. Jadi bisa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Badrudin di channel Badrudin AJB. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya yang membahas tentang greenhouse kaktus ya, PC kaktus. Nah, kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan salah satu pengusaha kaktus yang ada di kampung sini ya. Nah, kampung sini. Buat yang pengen tahu modal berapa memulai usaha kaktus ini, silahkan tonton di video sebelumnya dan nanti akan saya terakan link di deskripsi ya video sebelumnya tentang modal kaktus. Nah, jadi saya kali ini ingin ngulas tentang bagaimana caranya membudidayakan sendiri kaktus. Nah ya, jadi saya tidak ingin ngomong sendiri nih karena saya tidak punya ilmu. Jadi saya ingin hanya menggali ilmu dari salah satu mahasiswa muda ya. Nah, Mas Andri. Nah, Mas, ini kan saya kurang paham ya, Mas ya. Saya pun bingung apa yang saya tanya ini, Mas. Dari mana mulainya? Nah, jadi silahkan jelaskan aja proses budidaya kaktus ini ya. Ayo, Mas. Oke, Mas. Ya, jadi kalau untuk proses budidaya tanaman kaktus, pertama mungkin kita bisa siapkan terlebih dahulu media tanamnya ya. Tentunya media tanam yang memang cocok untuk menjadi tempat tinggal daripada tanaman kaktus kita gitu. Nah, ini salah satu media yang alhamdulillah cocok nih. Nah, jadi dari media tanam ini campurannya, ini ada arang sekam ataupun sekam bakar. Nah, kemudian ini ada tanah humus, kemudian dicampur dengan juga pupuk kandang. Nah, gitu. Tujuannya apa pakai arang sekam? Tujuannya tuh biar porositas airnya ada porositas airnya gitu. Biar airnya enggak biar tanahnya enggak lembab gitu. Enggak padat. Nah, untuk metannya ini sendiri, Mas, sampean beli atau bikin sendiri, Mas? Kalau metannya ini alhamdulillah kita bikin sendiri dan kita juga bikin jual sendiri semua ya. Yang berminat membelinya gitu. Oh, ada jual metan juga sampean ya? Nah, ini dia yang menarik teman-teman. Jadi nanti yang mau nanam kaktus bingung metannya bisa dihubungi Mas Andri ya. Nanti di deskripsi ada kita bikin. Siap. Yuk dilanjut, Mas. Oke, selanjutnya setelah kita udah siapkan media tanam, nah kemudian kita cari kaktus indukan. Nah, ini salah satu contoh kaktus indukan. Di mana kaktus indukan itu dia memang udah memiliki banyak tunas ataupun banyak anakannya. Nah, ini merupakan anakannya nih. Ini kecil-kecil nih. Jadi bisa kita potong kayak gini. Kita lepas putar ini. Nah, ini dia. Ini bisa kita tanam. Langsung kita tanam langsung. Nah, itu cukup diputar gitu aja, Mas ya? Nggak ada trik-trik lain gitu? Tinggal lepas aja. Ternyata sederhana sekali ya untuk kan? bisnis menjadi pengusaha kaktus ini ya. Ya cukup simpel sih. Nah, kemudian bisa langsung kita tanam aja. Seandainya mau kita semai dulu, bisa ditry semai kan. Kita semai dulu. Bisa kita semai. Tinggal kita letakkan aja gini. Nah, ini kita letakkan. Kurang lebih sekitar 1 bulan udah mulai perakaran. Langsung ngakar ya, 1 bulan ya. Perakaran lah. Ataupun langsung kita bisa di polybag, bisa juga gini. Langsung kita di polybag. Oh, jadi tanpa di sini bisa langsung ke polybag sini, Mas ya? Bisa yang tadi anakan tadi ya? Oh. Nah, itu kalau untuk jenis yang kaktus. Tapi kalau untuk jenis yang sukulen ataupun jenis yang daun yang kayak gini nih. Yang daun ya. Nah, mungkin bisa kita lihat dulu ini jenis kaktusnya yang besar-besar ini. Nah, ini dia, ini jenis sukulen yang udah besar kan. Jadi kalau kita mau memperbanyak ini, kita bisa melakukan dengan stek daun. Stek daun tuh kayak gini. Nah, jadi bisa kita potong kan daunnya. Nah, kayak gini daunnya. Kemudian bisa kita langsung letakkan aja daun ini di sini, di tempat persemaian ataupun di polybag. Kita letakkan gini, nanti dia tumbuh kayak gini nih. Oh, ini dia. Berarti ini tadi semua yang dipotong dari sana ya? Iya. Potong sana, tinggal taruh gitu aja ya, Mas ya? Aja tumbuh. Ini tumbuh nih. Gitu. Kalau untuk penyiramannya, Mas? Nah, kalau untuk penyiramannya gimana? Nah, kalau untuk penyiramannya sama sih kayak tanaman yang lain gitu. Rutinnya itu mungkin seminggu 2 kali.
Cukup seminggu 2 kali ya. Tapi itu nggak bisa jadi patokan sih. Yang jadi patokan tuh lebih tepatnya kalau kita bisa ngecek dari media tanam yang seandainya memang media tanam udah kering kayak gini, nah bisa kita lakukan Oh, penyiraman jadi lagi gitu. tergantung tinggal kita menjaga kelembapan Ya, si tanah itu kelembapan. sendiri, Mas Ya, ya. Oke. Ternyata eh, budidaya kaktus ini cukup gampang, teman-teman. Jadi kasar simpelnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman beli satu ini, ya, beli satu ini. Kemudian teman-teman beli polybed atau media tanam lainnya, dipotong daun ini, masukkan ke dalam polybed yang baru tadi, maka dalam waktu beberapa bulan sudah menjadi banyak kaktus kita ya. Nah, jadi untuk perlakuan sendiri, Mas, apakah harus dimanja atau repot atau gimana, Mas, kaktus Ya. ini? Kalau untuk jenis tanaman kaktus ini cenderung lebih apa ya? Kalau saya bilang sih cenderung lebih bandel lah. Ibaratnya nggak perlu perawatan khusus banget sih, apalagi kayak penyiraman gitu kan. Kita tahu bahwasannya tanaman kaktus ini tanaman yang memang nggak butuh banyak air gitu kan, kecil. Karena kalau dia terlalu banyak air dan medianya lembab, dia bisa busuk gitu. Nah, jadi kalau untuk penyiraman tuh biasanya seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali gitu. Beda dengan tanaman lain. Tanaman lain tuh paling nggak ya sehari bisa 2 kali ataupun 1 kali gitu kan untuk penyiraman gitu. Oh, ternyata cukup gampang ya, sobat. Cukup gampang sekali. Jadi nggak repot seperti tanaman-tanaman lain harus tiap hari kita kontrol. Artinya ini hari ini kita taruh, 2 hari kemudian pun kalau kita keluar kota masih aman, Mas ya. Masih aman ya, asalkan kelembapan itu tidak terlalu ini ya. Nah, itu mungkin itulah salah satu fungsinya kenapa dipasang paranet nih, Mas ya, supaya nahan kelembapan ya. Nahan kelembapan. Nah, kalau untuk usia sendiri, Mas, mulai dari tadi itu kita pindah tanam, kira-kira berapa hari atau berapa bulan sampai kita bisa ke produksi atau bukan produksi, untuk bisa dijual lah, untuk bisa menghasilkan berapa kira-kira? Iya, kayak ini kurang lebih kayak momen dari potong tadi ya, yang sekecil itu ya. Seperti ini tadi ya kita tanam. Nah, ini berapa bulan kira-kira bisa kita Mulai jual ya, atau kita panen ya? Kalau untuk bisa kita jual tuh kurang lebih di usia 3 bulan. 3 bulan bulan ya? tuh udah mulai bisa kita lakukan 3 bulan. penjualan. Nah, berarti sebenarnya teman-teman modalnya itu simple ya. Jadi modal cuman beli tadi, anggaplah ini tadi, kalau harga ini berapa, Mas? Kalau yang ini 25. Nah, 25.000 teman-teman ya, 25.000 udah besar. Teman-teman nanti bisa ditanami sendiri 25.000, kemudian bisa menjadi ratusan ribu bahkan jutaan ya. Nah, ini dia salah satu bisnis yang apalagi sekarang, Mas ya, bunga itu lagi Ya, lagi tren ya, lagi booming ya. Ini memang momentum yang bagus buat teman-teman belajar. Nah, jadi itu adalah salah satu pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana cara budidaya kaktus. Nah, yang pengen bertanya-tanya silahkan di komentar atau nanti langsung berkunjung kepada channel Mas Andri atau IG ya, IG. Nah, IG. Kabar-kabarnya, Mas ya, sampean ini jualnya sampai keluar kota sana, Mas ya? Iya, alhamdulillah. Nah, sampai keluar kota ini. Udah sampai keluar daerah dan keluar kota juga, alhamdulillah. Penjualan terjauh itu sampai Jawa Timur, alhamdulillah pernah sampai Jawa Timur. Udah sampai ke Jawa Timur. Padahal ini di Riau, kami ya di Riau, cukup dalam ya, cukup desa, tapi bisa nembus ke Jawa Timur. Nah, the power of social media tadi ya. Nah, jadi buat teman-teman, ayo follow IG-nya Mas Andri Setiawan ya, IG-nya. Nah, IG PC Kaktus ya. IG @pckaktus dan Facebooknya Andri Setiawan ya. Monggo di follow dan di add ya. Untuk intinya nanti akan saya taruh di deskripsi semuanya ya, di deskripsi buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.